Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari tindakan kekerasan yang dialami oleh 3 jurnalis Sulawesi Tengah, yaitu Alsi Marcelina, Aldi Rivaldi, dan Fikri, kami telah terhubung bersama Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Bapak Heri Susanto. Pak Heri, selamat sore. Heri Susanto, selamat sore. Ya, kami masih memiliki gangguan audio bersama Heri Susanto. Selamat sore, Mas Heri. Mas Heri, selamat sore. Ya baik, akan kita coba Hubungi kembali kembali. begitu sambungan kami dengan Heri Susanto yang merupakan sekretaris dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Tengah. Kita juga akan mendapatkan informasi selanjutnya tentunya terkait dengan bagaimana kondisi terkini dari tentu dari ketiga jurnalis yang mendapatkan kekerasan. Begitu kami juga mendapatkan informasi bahwa organisasi pers atau organisasi wartawan yang ada di Sulawesi Tengah hingga saat ini mengecam adanya aksi-aksi kekerasan begitu. atau kekerasan yang terjadi kepada 3 jurnalis ini. Oke, kita kembali coba lagi untuk tersambung bersama Heri Susanto. Mas Heri, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Mas Heri, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ya. Mas Heri, kita mungkin langsung saja boleh kita diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian kekerasan yang terjadi pada ketiga jurnalis Alsi Marcelina, Aldi Rivaldi, dan juga Fikri. Silakan Mas Heri. Ya, kronologisnya saya kira sudah teman-teman organisasi profesi ALSI, IJTI, dan PFI sebar ke publik. Jadi intinya sih teman-teman 3 jurnalis itu, Alsi, terus ada Aldi, dan teman dari jurnalis Next Media ya. Nextin Media. Ya, jadi kan intinya mereka sedang liputan, melakukan kerja jurnalistik, lalu terjadi situasi chaos yang bentrok lah kalau kita bilang antara polisi dan massa. Nah, teman-teman itu secara naluri yang jelas mengambil posisi atau berlindung di di antara aparat, mungkin di belakang. Nah, kan yang kita sesalkan justru ketika mereka berlindung, mereka justru dapat intimidasi, bahkan kekerasan. Mas Heri, sudah bisa dipastikan apakah intimidasi atau kekerasan ini memang dilakukan oleh oknum kepolisian begitu, Mas Heri? Iya. Paling tidak sampai sekarang itu berdasarkan kronologi yang disampaikan masing-masing korban. Nah, yang jelas ada yang kekerasan dilakukan polisi yang menggunakan seragam polisi, terus ada yang menggunakan pakaian preman. Baik, Mas Heri, selanjutnya hingga saat ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan begitu untuk membantu ketiga saudara-saudara kita jurnalis yang mendapatkan tindakan represif ini? Ya, sejak hari pertama atau di hari bentrok itu terjadi, sore harinya begitu mendengar teman-teman itu menjadi korban, kita langsung arahkan untuk segera melapor ke Polda Sulteng. Nah, terutama teman yang mendapat kekerasan secara fisik itu sesuai prosedur penanganan di semua organisasi profesi, maka dia harus memvisum atau memeriksakan ke dokter sebagai bukti bahwa dia mendapat kekerasan secara fisik. Nah, itu sudah dilakukan sore harinya atau petang ya, jam, kalau saya tidak salah sekitar pukul 19, kita ada AJI, IJTI, dan PFI waktu itu langsung mengarahkan teman-teman korban itu ke Polda Sulteng untuk membuat laporan secara resmi. Hasil visum sudah keluar ya, Mas Heri ya? Iya. Bisa dideskripsikan secara detail begitu bagian-bagian mana saja yang kemudian yang terluka begitu untuk ketiga jurnalis ini? Kalau penjelasan secara medik saya tidak bisa ini ya, cuman kalau secara kasat mata jelas sekali di teman Alsi itu yang menjadi korban pemukulan itu ada di pipi sebelah kiri yang memar dan luka juga ya? Luka. Ya. Iya.
Baik, ya, Mas Heri, kemudian bagaimana? Apakah sudah mendapatkan respon begitu dari Polda Sulawesi Tengah terkait dengan kelanjutan laporan yang sudah dilakukan? Sampai hari ini sih kita juga masih menunggu pernyataan secara resmi dan tentu saja yang paling kami tunggu adalah bukti konkret bahwa polisi serius menangani itu. Ya, sampai hari ini juga kita masih menunggu mungkin pemanggilan saksi itu belum ada sampai sekarang. Apalagi para pelaku atau orang-orang yang bertanggung jawab itu. Kita masih menunggu dan pada intinya sih kita mengawal itu. Ya, Mas Heri, baik, Mas Heri, tindakan-tindakan represif seperti ini kan ini bukan hanya pertama kali begitu, ini bukanlah yang pertama kali terjadi kepada jurnalis khususnya. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh para organisasi profesi wartawan yang ada di Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi? Bukan cuma itu saja, ternyata di beberapa daerah di Indonesia, pun juga. bahkan ada 18 jurnalis yang kabarnya di seluruh daerah di Indonesia yang juga mendapatkan tindakan yang sama begitu, Mas Heri. Seperti apa, Khususnya dari IJTI sendiri bagaimana kemudian harus mengultimatumnya, Mas? Ya, hari ini juga keluar rilis resmi dari pengurus pusat IJTI. Ya benar ada 18 teman-teman jurnalis se-Indonesia yang pada hari itu atau pada hari demonstrasi besar-besaran itu juga menjadi korban, termasuk kita di Palu, Sulawesi Tengah ada 3. Nah, betul juga bahwa ini bukan kasus pertama. Kita ingat tahun 2019 waktu demonstrasi September, bulan September kalau tidak salah waktu itu, teman kita yang dari TVRI Sulawesi Tengah juga menjadi korban dengan kalau saya sebut sih polanya sampai sekarang juga sama, bentrok ketika terjadi ricuh atau polisi membubarkan massa, ada pemukulan dan lain sebagainya, polanya sama. Ada beberapa ya kita sebut oknum lah menghalangi pengambilan gambar itu. Ya sekali lagi kami menyesalkan itu dan memang kelihatan sekali bahwa PR besar polisi terutama personel-personel yang diturunkan untuk mengamankan aksi-aksi semacam itu yang punya potensi ricuh yang besar, memang tidak memahami ada undang-undang pers nomor 40 tahun 99 itu di dan ada Undang-Undang 40 ya, Mas, lain yang melindungi wartawan dalam peliputan. Baik, Mas Heri, tadi Anda katakan bahwa respon dari pihak kepolisian sampai hari ini belum ada begitu, belum mengeluarkan statement sekalipun begitu sama sekali. Kapan akan diberikan tenggang waktu begitu dari IJTI khususnya, Mas? Ya tentu kita akan melihat prosesnya dulu seperti apa. Cuman kabar terakhir atau sehari pasca teman-teman melaporkan kasus itu, kita dapat kepastian dari korban Alsio terutama yang mendapat kekerasan fatal menurut kami, pemukulan itu tetap melanjutkan proses hukumnya. Tentu kami tetap mengawal itu. Oke, jadi masih akan melakukan pengawalan begitu ya, Mas Heri ya? Iya. Mas Heri, salah satu poin yang didesak oleh IJTI, begitu kami mendapatkan rilisnya juga di nomor 4, bahwa mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk memberikan pembinaan kepada semua personil, Mas. Artinya personil ini sudah ditemukan atau sudah didapatkan begitu, Mas Heri, atau belum? Belum, sebenarnya belum juga, bukan, belum. Sebenarnya bukan soal, selain pelaku itu juga harus mendapat sanksi, kami juga melihat ada PR besar di teman-teman personel kepolisian ini. Ya seperti yang rilis kami di poin keempat, bahwa memang PR terbesar itu adalah memahamkan semua bahkan yang kami maksud personel polisi untuk memahami ada undang-undang nomor 40 yang melindungi wartawan dan ada instrumen-instrumen hukum lain yang melindungi dan menjamin kebebasan pers itu. Nah, di kasus-kasus besar demonstrasi yang berpotensi konflik atau akhirnya terjadi konflik itu kelihatan sekali. Pasti akan selalu terjadi. Ya, baik, Mas Heri, kalau misalnya kita tetap mengacu kepada pembinaan begitu kepada seluruh personil Polda Sulawesi Tengah misalnya khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 yang melindungi pers ini, kemudian apakah selama ini sudah pernah ada komunikasi ataupun sinergi begitu terkait dengan hal tersebut kepada kepolisian daerah yang kita miliki di Sulawesi Tengah?
mungkin saya tidak bilang sering ya, tapi kerap kita sampaikan itu di forum-forum non formal, ada Oke. soal di forum-forum misalnya silaturahmi dengan Kapolda atau pimpinan kepolisian daerah yang lain. Ya kita selalu sampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 40 yang melindungi wartawan, ada kebebasan pers yang harus dijamin, ada teman-teman jurnalis yang melakukan peliputan yang bukan hanya haknya mendapat perlindungan, tapi juga kewajiban polisi sebenarnya melindungi teman-teman jurnalis dalam meliput, karena itu dijamin undang-undang itu. Ya. Artinya Baik. kalau polisi atau siapapun yang akhirnya melakukan kekerasan atau penghalang-halangan kerja jurnalis, ya dia melawan negara, melawan undang-undang. Nah di Betul. poin 4 itu yang kami lihat memang harus dipahamkan atau menjadi PR besar kepolisian, terutama di Baik. tengah. Mas Heri, kalau kita flashback begitu artinya kita kembali ke Alsi, Aldi, dan Fikri memang pada saat itu menggunakan ID card ya Mas ya, sesuai pantauan Iya, JTI iya. juga. Iya, bukan hanya berdasarkan pengakuan dia setelah mendapat kekerasan itu kepada kami bahwa dia menunjukkan ID card dan apa. Itu memang kita saksikan, teman-teman lain juga melihat karena turun sama-sama ya. memang, Artinya kelengkapan dan atribut ini sebenarnya kelengkapan itu sudah dipenuhi sudah- begitu ya Mas sudah ya? ada, sudah ada. Bahkan ketika dia akan mendapat kekerasan pun, menurut pengakuan Alsi, dia spontan bilang dan tunjukkan, saya wartawan, saya jurnalis Oke. meliput. Tapi tetap dapat kekerasan itu. Baik, tapi hingga saat ini mungkin perlu kita klarifikasi sekali lagi bahwa memang untuk oknum polisi atau kepolisian yang memang melakukan tindakan intimidasi tersebut hingga saat ini, apakah sudah didapatkan, maksudnya sudah diketahui begitu orangnya siapa atau belum sama sekali Mas Heri? Saya tidak tahu kalau dari kepolisian ya, tapi Oke. sampai saat ini kami belum dapat informasi dari kepolisian soal kelanjutan penanganan itu, termasuk mengidentifikasi pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang bertanggung jawab. Betul, betul. Baik. Mas Heri, di poin ketiga, IJTI juga meminta agar transparansi dan profesional. Artinya Anda jamin bahwa Polda Sulawesi Tengah akan melakukan transparansi dan keprofesionalan mereka begitu dalam membuka kasus ini, Mas Heri? Ya, itu jelas. Itu saya pikir bagian dari tanggung jawab teman-teman jurnalis dan teman-teman organisasi profesi untuk mengawal itu dan meminta itu agar dilakukan transparan. Maksudnya agar itu jadi pembelajaran bukan hanya untuk kepolisian, bukan hanya untuk teman-teman jurnalis, tapi juga untuk semua pihak bahwa proses inilah yang harus dilakukan polisi setelah mendapat laporan ada tindak kekerasan yang diduga Ya, dilakukan. baik, mungkin Mas Heri yang terakhir dari kami, kalau misalnya kita flashback juga melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi begitu di Sulawesi Tengah, biasanya seperti apa respon yang akan didapatkan dari Polda Sulawesi Tengah? Sinerginya akan baikkah? Kalau belajar dari kasus yang masih kita ingat tahun 2019 Rian ya, kasus Rian, kasus teman jurnalis TVRI yang mendapat kekerasan dalam bentuk kameranya dirampas dan gambarnya dihapus itu ya dalam batas tertentu kami melihat bahwa polisi sudah profesional. Baik. Artinya transparansi, proses-proses penyelidikan, proses hukum, proses internal sampai akhirnya yang bersangkutan atau tersangka itu mendapat. Artinya kita Mas Heri ya, mengharapkan hal untuk yang kasus sama, ini begitu ya? harapan sama bahwa transparansi Sama, dan profesional ya. tetap akan dilakukan oleh pihak kepolisian ya Betul, Mas ya? betul. Iya. Baik, terima kasih Mas Heri Susanto, Sekretaris Sama-sama. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Heri Susanto, selamat bekerja kembali. Ya, pemirsa, untuk Anda yang masih menantikan begitu informasi dari kami masih akan kami sampaikan kepada Anda, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.